Tagar Justice for Dini Sera mewabah di lini masa setelah terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Arfriyanti, Gregorius Ronald Tanur, dibebaskan oleh 3 hakim yang menyidangkan kasus kontroversial tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli lalu. Sederet YouTuber papan atas seperti Deddy Corbuzier dan Deddy Sumargo tergerak untuk memviralkan Justice for Dini Sera karena menilai vonis hakim itu di luar nurul, mengingat tim jaksa penuntut umum menuntut Ronald 12 tahun penjara tapi putusannya malah bebas. Tak ayal dugaan suap pun berembus kencang dan ayah Ronald, Edward Tanur yang merupakan anggota DPR nonaktif, dituding mengucurkan miliaran rupiah untuk membebaskan anaknya. Kepada Densu, ayah dan adik-adik Dini Sera mencurahkan rasa ketidakadilan yang mereka rasakan sejak di awal persidangan. Vika ya? Ya. Adiknya? Adiknya, adik kandung. Adik kandung. Kamu ikut persidangan nggak? Aku nggak ada sih, nggak ada yang ikut persidangan. Paling yang online itu cuman ibu doang waktu sakit. Ibu doang? Sama aku berdua. Oh iya, sama Kiki. Kiki sepupu? Sepupu. Kalau hubungan sama Ronald tahu dari sosial media, cuman yang nggak taunya tuh dia anak siapa. Itu saya nggak tahu. Baru taunya belakangan? Iya, baru taunya waktu dia udah meninggal. Dan itu pun bukan meninggal yang secara wajar gitu loh. Dibunuh orang loh gitu. Kamu melihat penyiksaan itu di video itu kamu lihat ya? Oke. Terdakwa atas kasus perkara pembunuhan Dini Sera Arfriyanti itu dinyatakan vonisnya bebas. Bebas. Padahal kita nonton semua kan? Kita nonton semua loh. Nonton semua. Dan udah ada yang namanya visum et repertumnya tuh udah Visum ada. sudah ada karena Sudah udah ada dilakukan nih ya. kan. Sudah. Sebagai salah satu YouTuber yang paling kritis, Deddy Corbuzier autogeram pada putusan 3 hakim yang terkesan tidak sesuai dengan fakta dan keterangan saksi di persidangan. Pasalnya, Dini Sera yang meregang nyawa pada 23 Oktober 2023 lalu dinyatakan meninggal karena alkohol oleh 3 hakim, masing-masing Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Terus yang kedua, meninggal karena alkohol. Kalau gue sebagai hakim kan gue akan tanya nih kepada dokter yang visum. Forensik. Mungkinkah ini alkohol ini bisa membuat kematian? Waktu sidang ditanya. Ditanya pasti kan? Ditanya. Dijawab nggak sama dokternya? Dijawab. Jawab apa? Iya, tapi tidak menyebabkan kematian. Enggak, iya, Kita nggak video. berani aja nayangin fotonya, itu ada tapak bannya di badannya dia. Ada tapak ban di badan. Ada. Kini memori kasasi tengah digodok oleh pihak keluarga Dini Sera dan tim jaksa penuntut umum. Dengan sejumlah bukti tambahan, keluarga korban dan tim jaksa penuntut umum cukup yakin bisa membongkar adanya dugaan kong kali kong antara 3 hakim dan Edward Tanur. Meski 3 hakim tersebut masih bertugas, namun masyarakat Indonesia berharap bisa menjungkir balikan slogan No Viral No Justice, di mana keadilan soal tidak bisa ditegakkan meski kasusnya viral, lantaran yang menjadi terdakwa adalah anak pejabat yang diduga berani jor-joran menyuap hakim. Pejabat atau penguasa atau orang yang punya kekuasaan jangan mengangkangi hukum hanya untuk anaknya. Dia mau ngasih uang. Ya. Jadi dari pihak situ mau memberikan uang ke keluarga Ya, supaya tapi- tutup mulut. Iya, tapi jangan sampai Pengacara tahu. pengacara tahu gitu. Bapak tahu itu, Pak? Malah sama bapak ngomongnya. Ngomongnya sama Bapak. Sama bapak. Bapak sendiri katanya. Adek atau anak-anak yang lain, adiknya, kakaknya jangan sampai tahu. Cuma bapak katanya. Dibanding kasus penganiayaan sadis yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora, kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera memang kurang dikawal media dan masyarakat khususnya dalam persidangan. Orang tua David yang merupakan tokoh penting di sebuah organisasi bisa mengimbangi pengaruh kuat Rafael Alun, mantan petinggi Dirjen Pajak yang merupakan orang tua Mario Dandi. Sementara Ujang, ayah Dini Sera, hanyalah orang kecil yang sebelumnya hanya bisa pasrah menjalani persidangan. Meski begitu, Ujang tak mengira terdakwa pembunuh putrinya divonis bebas karena sejumlah saksi mata pun mengaku melihat putrinya dianiaya Ronald dari ruang karaoke hingga ke parkiran sebuah mall. Ujang dan adik Dini Sera pun mendatangi Komisi 3 DPR agar pemerintah ikut mengawal kasasi kasus Dini Sera di Mahkamah Agung. Jokowi atau misalkan pejabat tertinggi ya, kayak Mahfud MD atau gimana gitu, semuanya lah mohon dukungannya. Soalnya ini yang dikhianati itu orang kecil semacam bapak ya. Kalau mau mengkhianati jangan sama keluarga bapak yang tidak mampu. Seluruh elemen masyarakat Indonesia bantu isi petisinya. Justice for Dini Sera. Ini bukan tentang Dini sebenarnya. Ini tentang kita semua.
Ini tentang Indonesia. Sekali orang melakukan indikasi kuatnya, melakukan tindak kekerasan, penganiayaan sampai penghilangan nyawa divonis bebas, maka kejahatan lainnya itu dianggap lumrah. Jadi di sini kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mengkawal kasus ini untuk benar-benar bisa mencapai titik terang keadilan yang sebenar-benarnya. Kasus penganiayaan balita oleh orang yang seharusnya menjaga dan mengasuhnya dengan baik kembali terjadi. Kali ini pemilik sebuah daycare atau penitipan anak di Depok berinisial MI diduga menganiaya MK yang baru berusia 2 tahun. MK yang masih menjalani adaptasi karena belum lama didaftarkan di daycare tersebut harus mengalami kekerasan fisik di hari pertama hingga tubuhnya mengalami luka memar. Peristiwa yang terjadi pada Juni lalu itu baru diviralkan oleh orang tua MK setelah mereka mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan MK disiksa oleh MI. Nah kebetulan anak yang pakai baju oranye itu, yang siapa Kimi namanya? Teman anak saya. Iya, kita sebagai orang tua kan juga panik juga ya kan. Nah, terus juga anak saya sendiri pertama sampai sini masuk nangis, makin kesini kok kayak sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, kok anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah, timbullah berita itu, kita jadi penasaran. Nah makanya kita kesini bertemu orang tua wali murid juga banyak lagi di kafe sini nih. Tak ayal warga Depok mendesak agar daycare milik MI segera ditutup dan MI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Saat ini Polres Depok tengah menangani kasus dugaan penganiayaan MK namun belum memanggil pihak kuasa hukum keluarga MK untuk membuat BAP lanjutan. Jadi dari pihak korban sudah melakukan pelaporan tanggal 29. Terus kita sudah menindaklanjuti dan memberikan laporan polisi. Sekarang kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban. Sejak dibuat sebagai calon tersangka kasus penganiayaan anak, MI menurunkan baliho dan menutup daycare miliknya. Lalu mengapa MI tidak segera meminta maaf kepada keluarga MK dan masyarakat? Pelaku, ya kita masih nanti menunggu hasil pemeriksaan dari korban. Belum, nggak ada dari pihak Wensen juga tidak ada memberitahu ya kalau ini nggak ada klarifikasi. Dan saya lihat juga Instagramnya, wah kok sampai ditutup komenannya. Semoga untuk adik kecil yang menjadi korban penganiayaan dari daycare tersebut, semoga segera pulih kesehatannya, sehat, dihilangkan traumanya.